bertanya Pak Ustadz, gimana pendapat Pak Ustadz tentang fenomena penampakan di kamera? Apakah makhluk gaib bisa tertangkap kamera? Sekarang banyak YouTuber yang mengeksplor tempat-tempat angker. Mantap, ini pertanyaan bagus. Dan ini mungkin pertanyaan yang ke-100 sekian ke saya ini. Intinya begini, makhluk itu bisa ketangkap kamera. Dan saya itu sering ngelihat, ini asli bukan dari YouTube, CCTV gitu. Dari CCTV. Jadi saya pernah beberapa kali dipanggil kantor lah gitu, yang mereka biasa masang CCTV gitu. Tinggal Pak Ustadz coba lihat dong, ini apa gitu. Saya lihat itu kuntilanak, saya bilang. Kaget dia itu. Makanya pegawai saya kok ada yang pakai pakaian putih-putih semua, dia bilang gitu. Dan itu masih di mesin apa namanya, recording ya, ini itu dibuka, ada ruangan khusus kan kalau untuk apa CCTV gitu, langsung dibuka tanpa ada edit. Iya, saya curiga seperti itu gitu. Terus yang menarik juga ada kayak di CCTV itu muncul kayak tawon yang bergerombol kalau dalam film-film kartun itu kan. Nah itu dilihat itu seperti itu juga. Saya pernah dipanggil, kalau boleh saya sebutkan, itu salah satu bank di Jakarta, saya dipanggil, kaget. Pagi-pagi waktu itu saya dipanggil. Ada seperti itu. Dan dia tembus, hilang, terus gitu. Selang beberapa second gitu, 3 menit, datang dari tempat yang sama. Sampai saya tanya, dia menghilang ini ke ruangan mana? Itu bukan ruangan Pak, itu tembok. Jadi CCTV kan di tembok gitu. Jadi di samping gitu. Terus beberapa second, antara 3-4 detik keluar dari tempat yang sama. Sampai saya nanya, itu ruangan apa? Atau artinya dimasuk ke ruangan apa? Enggak Pak Ustadz, itu apa namanya, tembok kata dia. Yang memang saya pasang alat di situ gitu. Akhirnya sebelum pulang saya dilihatin itu Pak, CCTV-nya Pak, yang tadi ada gambar itu. Loh iya tembok, berarti tembus ke tembok gitu. Artinya penampakan wujud makhluk itu bisa ketangkep kamera. Iya, bisa ketangkep kamera. Lantas bagaimana dengan YouTuber yang mengeksplor tempat-tempat angker? Kayaknya gampang bener ya. Mereka baru 5 menit langsung ada muncul kuntilanak, ada yang bisa getok ini. Menurut saya itu hiburan aja lah, lelucon itu, hiburan aja. Nikmati aja. Karena pengalaman saya nggak semudah itulah, makhluk itu. Seperti itu. Saya dulu waktu awal-awal, mungkin waktu awal-awal saya bisa segala sesuatu itu, saya pernah ngetes, ada kalau nggak salah 3 lokasi. Ini pribadi, bukan apa namanya, bukan dulu waktu di program dunia 2 dunia ya. Saya pernah apa namanya, pengalaman lah terhadap makhluk ini. Saking isengnya saya, karena dulu memang masih muda ini. Sekarang masih muda juga sih, umurnya aja bertambah. Itu sehitung. Jadi ada satu lokasi makam keramat itu. Kata orang situ banyak penampakan Mbak Kuntinya gitu. Saya penasaran, saya ke sana sendiri gitu. Bener ada sesosok itu. Dan itu real. Artinya bukan imajinasi saya, bukan intuisi, benar-benar ngelihat mata. Cuma dia siluet, kebanyakan seperti itu, siluet, bukan kasar. Karena sampai sekarang itu saya belum pernah ngelihat makhluk yang kasar gitu. Rata-rata siluet gitu. Jadi kalau kita deketin dan kita pegang tuh apa, nggak tersentuh gitu. Bukan nih pocongnya dibuka gitu, atau diketok gitu. Itu wujud kasar. Dan wujud kasar itu iprit aja belum tentu bisa, apalagi sekelas pocong dan kuntilanak. Jadi siluet itu kalau makhluk itu. Saya pernah itu kaget saya, astagfirullahaladzim, ini bukan makhluk, hilang plus. Bener ini, jangan-jangan ini, saya bilang, yang diomongin sama masyarakat ini. Akhirnya saya mendekat ke posisi dia muncul, posisi dia menghilang itu saya mendekat. Kurang lebih ada jarak sekitar 10 meter yang saya bisa memang memastikan kalau itu betul-betul makhluk. Sila tungguin. Gak lama bunyi suara, biasanya kuntilanak itu selalu diawali, walaupun enggak semua, tapi selalu diawali dengan suara pitik ayam atau bebek. Muncul ini, saya bilang. Begitu muncul, apa yang saya lakukan buat ngusir dia gitu. Dia waktu itu memang sengaja saya keluar dari persembunyian juga. Saya pegang tangan saya hitung. 1, 2, 3, 4. Waktu itu saya cuma ngetes kemampuan dia nampakin diri itu berapa banyak.
Ternyata nggak lebih dari 7 dia menghilang. Das. Dan pengalaman saya dari 3 makhluk yang saya sengaja ngelihat, sengaja nyari lihat dan dia menampakkan gitu, nggak pernah ada yang lebih dari 10 detik. 1, 2, nggak ada, 11, 12 nggak ada. Pengalaman saya, nggak tahu kalau pengalaman yang lain ya. Gitu. Jadi itu yang yang menarik loh. Sekarang sampai bisa bermenit-menit gitu, wah luar biasa itu makhluknya itu. Gitu. Cuman ya anggaplah itu semua buat hiburan gitu, buat buat senang-senang aja lah, mungkin kalau boleh dianggap sebagai senang-senang gitu. Dan ini yang nanti saya juga pengen buktiin gitu loh. Mungkin nanti di Kerawang itu kita akan coba explore tempat-tempat angker nantinya itu modelnya seperti itu. Tempat itu memang angker banget. Istilah masyarakat itu kalau udah habis maghrib, sore menjelang maghrib juga nggak ada yang berani ke sana. Jadi lokasinya itu kuburan di tengah-tengah pohon bambu. Nah itu kita akan coba, dan saya akan buktikan itu kalau nanti memang ketangkap sosok itu, saya akan hitung. Jadi sebenarnya apa ya, kalau kita mau canda-candaan gitu, buat ngilangin wujud makhluk di hadapan kita itu nggak perlu kita baca ayat kursi Allah la ilaha illallah, nggak perlu, hitung aja 1, 2, 3. Kalau dia bisa lebih dari 10 detik, hebat makhluknya itu. Itu pengalaman pribadi itu. Saking penasarannya saya itu. Saking penasarannya. Artinya apa ya? Waktu itu saya lagi ngukur kemampuan jin aja, kemampuan jin. Cuman dari sekian banyak makhluk gitu, yang agak memiliki kemampuan lebih ketika wujud itu pocong. Kalau pocong memang bisa lama. Sayangnya pada waktu 3 season itu pocong nggak ada yang muncul, banyaknya kuntilanak semua. Kalau pocong itu bisa, dari pengalaman saya, bisa itu ya artinya apa? Yang saya katakan bisa ini dilihat dari kemampuan energi dia itu jauh lebih besar dibanding kuntilanak. Karena apa? Karena kuntilanak itu dia memiliki energi itu nggak terlalu besar. Makanya dia menggoda manusia bukan secara wujud, tapi secara audio, ketawa, suara nangis gitu loh, yang bikin kita semakin takut. Tapi kalau pocong enggak, dia memang sengaja menampakkan keburukan mukanya itu loh. Terus kalau dia lebih banyak pocong itu penciuman juga, dan suara juga nggak terlalu berpengaruh lah. Dari pengalaman saya itu suara cuma cuma gitu-gitu doang deh. Jadi nggak ada suara ketawa, nangis, cuma gitu. Itu tanda sebenarnya. Sebelum kemunculannya itu selalu ada tanda seperti itu. Saya sendiri kalau menyamakan suaranya bingung, binatang juga nggak ada yang bersuara seperti itu. Cuman kalau kuntilanak itu hampir mirip dengan anak ayam. Itu yang bisa saya tanggapi lah tentang YouTube mengeksplor tempat-tempat angker. Mereka gampang ketemu siluman ini itu segala macam, padahal tidak semudah itulah gitu. Dan anggaplah itu sebagai hiburan lah gitu, jangan dijadikan sebagai patokan gitu. Karena terhadap musuh Allah ini kita harus berani, jangan takut, harus berani gitu.